Masih terkait makomat ridho. Jadi inti dari Nanandung sampaikan secara sajarah, secara kalam hikmah itu kan intinya ke barokah ya. Jadi kesimpulannya panjang bener Nanandung neranginnya katanya. Kok sampai rumpun bambu segala. Maksudnya pola berpikir kita harus diberesin. Ya. Jadi jalannya kan setidaknya tahu. Ada timbul keyakinan ternyata kalau kita antara senasab itu silaturahimnya nggak benar, keberkahan kita dalam rezeki terganggu, betul kan? Nah, itu intinya. Nah, inti dari kaji tadi. Sekarang kita bahas ke syarah. Yang penting kita tahu mana jenjang tangga yang mesti diamalkan, didahulukan, kemudian diaplikasikan dalam konsep kaji ini ya. Puncak dari hasrat, ya, hasrat kita kalau dikaitkan kepada Allah adalah rindu. Rindu ya. Kesimpul kaji ya. Bukankah tujuan hidup tertinggi begitu? Arti kata bukan mendekati Allah tapi rindu Allah. Ya. Sekarang secara spiritual rindu Allah itu kan tidak perlu dengan harus berhadapan dekat. Ya, dalam bahasa mudahnya ya. Itu sebetulnya makomat tertinggi karena kemampuan kita mendekat itu tidak ada dalam konsep kehidupan dunia. Memang tidak ada. Dan dekat itu bukan arti kata dikaitkan dengan ruang dan waktu dalam konsep spiritual. Ya. Nah, untuk kita mendalami perkara mendekati kepada Allah adalah rindu. makomat tertingginya apa? Rindu. Ya. Itu bahasa biasanya. Kalau bahasa spiritualnya mungkin agak aneh, nanti aja ya. Nah. Itu yang tertinggi. Jelasnya berada pada dunia apa Pak? Dunia rasa. Itu paling bawah. Dunianya apa? Jauh dulu, rasa. Rasa kelemahannya tahu. Ada kecanduan, titik ekstasi. Ya. Maka rasa pun harus meloncat. Jangan menggunakan rasa lagi. Sebab kalau kita keasikan dengan rasa, ada yang disebut ekstasi. Maka kita bisa, orang nyebut gini ya, salah kaji nanti. Jadi kuper aja, jadi spiritualis, nggak mau berbaur. Jadi hati-hati, ngaji jauh itu harus ada penuntun. Kapan waktunya lo loncat? Ah itu makomat. Ya, itu makomat. Kenapa? Karena dirasa pun ada yang sifatnya batasan. Terlampau tinggi maka ekstasi. Ekstasi spiritual maksudnya. Itu yang disebut orang spiritual disebut mabuk spiritual. Ya. Semua ini ada pada pemahaman kitab Tanbih karangan ulama Sufi Nusantara yang bernama Syekh Abdul Rauf Al-Zinkili. Ya. Tanbihnya bernama Al-Masyi, artinya tangga ruhani, yaitu cara para sufi atau pencari Tuhan mencari ridha Allah melalui 100 tangga ruhani yang dibagi 10 bab. Di bab sebelumnya sudah dibahas, tapi Andung ingatkan kembali yang masing-masing bab berjumlah 10 tangga ruhani, diantaranya adalah di bab 1 ya. Seluruh bab dari 10 itu supaya jangan lupa ya. 1 Al-Bidayah, 2 Al-Abwab, bab 3 Al-Mu'amalat, bab 4 Al-Akhlaq, bab 5 Al-Usul, bab 6 Al-Audiyah, bab 7 Al-Ahwal, bab 8 Al-Wilayah, bab 9 Al-Haqaiq, bab 10 An-Nihayat. Masing-masing bab itu 10 tangga ruhani. Kemarin udah dibahas tangga 1. Cuman Andung kenalkan di tangga kedua kemarin, belum Andung urai.
bab 1 Al-Bidayah itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Sekarang kita bahas bab 2 yang disebut Al-Abwab, 10 pintu tangga rohani meraih ridho ilahi. Ya. Bagian kedua dari 100 tangga rohani ini adalah jelas tadi Al-Abwab. Dalam bagian Al-Abwab terdapat 10 tangga rohani. Runut tangganya adalah sebagai berikut. Runutnya dulu. Pertama Al-Huzun, artinya penyesalan. Al-Huzun artinya penyesalan. Ya. Yang kedua Al-Khawf, artinya takut. Yang ketiga Al-Ishifa, artinya lembut. Yang keempat Al-Khusyuk, artinya tunduk, rendah hati. Yang kelima Al-Ifbat, artinya tentram. Yang keenam Al-Juhud, sederhana. Yang ketujuh Al-Wara, berhati-hati. Kedelapan At-Tabatul, pemisahan atau wasat. Kesembilan Ar-Raja, berharap. Kesepuluh Ar-Rahbah, ketertarikan. Kita urai satu-satu. Jadi ini sudah bisa berdebat satu-satu dulu kita urai supaya jangan lupa. Yang pertama nggak perlu mengulang kaji ya. Nah, pertama kita urai Al-Hujud, artinya penyesalan. Di tangga ini kan di bab kedua, kalau dijumlah dari atas berarti tangga ke-20 ke berapa? 11. Ya. Ke-11 sudah ada pintu. Udah ada pintu belum? Belum ada pintu. Maksud pintu ini penerangannya nanti di 20. Ya. Ini belum menerangkan masalah pintu. Jadi supaya gini amalan ini bisa kita realisasikan. Al-hujud itu penyesalan. Hujud artinya sikap menyesali segala kebaikan yang terlewatkan. Maksudnya gitu. Bukan hujud di sini kejelekan. Tahu nggak? Hujud di sini maksudnya kebaikan yang terlewatkan. Menyesal karena tahu mampu kita berbuat baik tapi melewatkannya, itu namanya hujud. Duduk ya, paham ya? Jadi bukan penyesalan dalam tobat dosa. Nah itu makamat 11. Misalnya kita kenapa kita nggak tolong gitu? Ya. Padahal kita bisa nolong, itu namanya hujud. Pintunya ke-11, tangganya ke-11. Terima dulu itu. Kedua, Al-Khawf, sering banyak disampaikan oleh ulama. Khawf itu takut, sering dikaitkan pada takwa. Kalau takut Allah, ya. Padahal konsepnya tidak begitu. Ya. Khawf dalam pengertian ini, cara ini bisa dipahami perasaan bunda, ya. Khawatir terjerumus pada hal buruk yang tidak disukai oleh Allah. Tahu nggak? Dosa enggak? Itu disebut khauf. Apa? Khauf. Ya. Bisa berarti takut hukuman. Nah ini neraka, ini surga. Bisa berarti begitu. Ya. Sebenarnya masih mengkhawatir Allah. Nah, takut menjalankan keburukan akhirnya kan? Aksesnya gitu. Karena timbul tadi khauf. Kalau timbul khauf, khawatir, ragu, kena. Misalnya, wah ini kalau kita misalnya tidak baik dengan kakak kita, ini kata Ando katanya nggak dapat barokah gitu ya. Maka kita akan berbaik kepada kakak kita, ya, atau berbaik kepada adik kita, ya. Nah, itu namanya perasaan itu khauf, ya. Nah. Jadi bisa diartikan takut menjalankan keburukan. Kalau di iktibarnya kau itu rem,
dari ar-raza. Remnya waktu kita berharap ingin sesuatu. Tahu nggak? Ini, kalau kita ingin sesuatu nggak langsung rewel. Tanda 11 orang yang makrifat itu begitu dalam konsep rohani. Jadi sebelum kita meminta, kita harus introspeksi. Kalau kita dapat duit, kalau kita dapat rumah, kalau kita dapat mobil 2, ada mudarat atau tidak? Paham nggak? Kira-kira paham nggak? Jadi tidak semudah itu kita meminta sebelum kita keras sekali kaum kita. Betul. Maka disebut remnya dari harap. Bukan rem makbul. Kita nggak bisa menyebut makbul dalam konsep rohani ini, ya, karena kuatnya tauhid. Ketiga, wujud tadi penyesalan ya. Dalam konsep apa? Kalau kita berbuat baik, ternyata kita tidak melakukannya, padahal kita mampu, itu namanya wujud. Ya, duduk ya. Sedangkan kau adalah khawatir, gundah kalau kita dapat bisa jelek atau tidak, bisa baik atau tidak. Itu rem daripada kita berharap. Ya, itu pengertian dari kau. Yang ketiga, isyfaq. Al-isyfaq ini lembut. Di sini pengertiannya sebagai rasa khawatir yang diiringi dengan kelembutan dan kasih sayang. Ini susah juga dong menyampaikannya. Khawatir kita harus ada kasih sayang, harus ada kelembutan. Rasa khawatir itu bisa menjadikan seseorang menjadi waspada. Paham nggak? Khawatir itu menimbulkan kelembutan, tau? Nggak sembrono. Jadi waspada itu lembut. Khawatir diri tersesat, khawatir amal sia-sia, khawatir kita kalau tidak ikhlas. Ya, mulai berat nih kaji nih, mulai berat pemahamannya kan. Itu yang ke-11 itu pas naik di bab ketiga ini mulai berat ini. Itu disebut isyfaq. Isyfaq, khawatir tersesat, khawatir amal sia-sia, khawatir tidak ikhlas. Nah, rasa khawatir itu menjadikan seorang lembut. Itu yang waspada. Mulai susah? Enggak ya? Kira-kira gitu. Tapi amalannya susah enggak sih? Amalannya ya. Gitu ya. Nah. Selanjutnya yang keempat, tangga keempatnya ya. Dari bab kedua al-abwab, ya. Khusyuk. Orang tahu itu khusyuk. Nah, bayangin kita sering orang menjabarkan khusyuk, kita harus melalui tahapan itu. Berapa tangga tuh? 14 tangga dulu. 13 tangga dulu baru kita paham khusyuk. Enggak sembarangan. Iya. Harus khawatir, introspeksi diri, harus wujud dulu ya. Maka kita bisa khusyuk. Itu ketejaman kepekaan kita kan. Khusyuk itu terkait fokus. Ya. Jadi tunduk dan rendah artinya. Yaitu jiwa tentram di hadapan Zat yang maha besar. Kalau tentramnya ada, maka kita bisa merendah, bisa khusyuk. Cirinya secara karakter, kalau kita bukan di tempat sholat saja khusyuk, maka dia rendah hati. Itu cirinya. Ya. Pasrah dalam konsep yang benar dan selalu menerima kebenaran. Karenanya khusyuk itu tempatnya di hati, fisik hanya mengikuti. Khusyuk kan tempatnya di hati, fisik kita mengikuti. Fisik mengikutinya kita kira apa? Rendah hati, menerima kebenaran. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu sifatnya. Kelihatan ya? Begitu. Kalau masih meninggi, enggak.
Ini enggak kusuk nih, sulit kusuk nih orang. Gitu. Terus rendah hati. Kalau dikasih nasihat pasti dia menerima. Yang bahaya kan yang munafik. Kan bahaya tuh. Maka dikaji. Dikasih nasihat iya sampai menangis. Di rumah bola lu. Itu kusu sama lado namanya. Cerita aja itu. Betul kan? Capek aja nasihatin kan? Padahal kita udah tahu. Tapi gempur terus. Kita harus ridho menghadapi orang-orang seperti itu ya. Jadi ini penting. Khusyuk itu tunduk, rendah hati tapi jujur. Ya. Maka insya Allah kelihatan secara fisiknya dia bisa menerima kebenaran secara jujur. Khusyuk itu tempatnya di hati, fisik hanya mengikuti, keduanya pasti saling terkait. Arti khusyuk itu. Naik lagi. Tangga kelima. Al-ikhbat. Maka antum bisa tentram. Ikhbat itu artinya tentram. Itu pendapat Syekh Abdul Rauf. Tangga ruhani. Al-ikhbat itu tentram. Jiwa yang khusyuk akan tentram bersama Allah. Karenanya al-ikhbat adalah awal tercapainya tumanina. Antum gak semudah itu menyebut tumanina. Tumanina harus mencapai awal realisasi karakter kesifatan sampai 15 tangga ini. Maka antum bisa tumanina. Ya. Tumanina itu kalau antum masih gelisah gitu bukan tumanina, tumanino. Gitu. Ya. Artinya betah dan tidak ragu lagi dengan kebenaran. Bahkan dia mencari kebenaran. Nah, pujian, cacian nggak ngaruh. Orang tumanina gitu. Mau dipuji, mau populer, mau enggak ada pengaruhnya. Tidak ngurusi keburukan orang lain. Nah, itu tumanina. Bahkan dia tahu kalau dia masuk ini bermasalah. Kalau orang Minang nyebut tahu bilik. Walaupun dia anak sendiri. Berarti dia kalau masuk juga belum tumanina. Ya, paham ya? Nah, itu dia. Itu kelima. Yaitu tangga ke-15 dari yang kedua menjadi tangga kelima dari abwab namanya al-ikhbat. Tangga ke-6 kalau dari atas 16. Tangga ruhani berikutnya itu ke-6 adalah al-juhud. Nah, itu baru ngerti juhud. Arti juhud bukan miskin. Bukan ya? Apa? Sederhana. Bahasa kitanya sederhana. Ini pemahamannya kita terima dulu ya. Amalannya sebentar deh Pak. Tapi kita tahu tangga, nggak tahu nama tangga, nggak tahu untuk apa, sulit ngamali nanti. Kan gitu. Iya kan? Jadi juhud itu tangga ke-6 artinya sederhana. Tahapan ini adalah melepas kecintaan hati pada hal duniawi. Tahu gak? Jadi dunia itu nggak dimasukin ke dalam. Dunia ada di tangan, tapi jangan masukin ke hati. Duduk nggak? Kesalahan orang sekarang dunia dibawa ke hati, gitu aja. Ya. Kemarin udah anu bahas perkara juhud. Untuk yang muda-muda, ya perkara juhud ini jangan terlalu ekstrim ya. Duduk nggak? Ini makomatnya baru makomat ke-16 juhud. Jangan terlalu ekstrim. Kaji juhudnya jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim kaji juhud gimana nanti? Kira-kira malas kerja, malas nikah, malas segala malas Pak. Itu hati-hati ya. Namun juhud bukan berarti tidak punya harta. Nah, justru secara ajaran Torekot Satariyah, juhud itu harus kaya. Karena keterkaitan dengan khalifah. Kemarin gajinya. Iya kan? Nah, arti kata bukan artinya juhud itu nggak berharta, nggak berkeluarga, nggak punya jabatan, bukan begitu. Kuncinya kan juhud itu pada hati. Urusan dunia tidak boleh mereplace cinta sejati pada Allah. Tahu meraples? Jangan.
Paham ya? Naik ke 7. Baru al-wara. Pernah dengar kata-kata al-wara? Jarang di syariat. Artinya hati-hati. Yaitu menjauhi hal-hal yang potensial yang bisa menimbulkan dosa. Itu amalannya. Bahasa mudahnya gini, meninggalkan perkataan, perbuatan, pikiran bahkan yang tidak bermanfaat. Oh, bayangin. Pikiran dulu. Kalau berpikir nggak bermanfaat, jauhin. Salah satunya apa? Makanya di hadis angan-angan itu termasuk dosa. Duduk nggak? Karena angan-angan ke depan. Menjegal takdir. Bukan gak boleh berencana. Ya, bukan begitu pengertiannya. Itu al-wara, hati-hati di perkara pikiran. Ya, karena akan timbul perkataan dan timbul perbuatan. Nah, pesan Nabi, di antara ciri keislaman yang benar, kata Nabi, adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Setuju? Termasuk berpikir. Itu maksudnya. Bukan bermanfaat itu tindakan. Oh, jangan direndahin dong. Nah, duduk ya. Itu namanya al-wara. Masuk ke 8. At-tabatul. Nah, ini sering disebut waslat kalau orang-orang keren. Atau pemisahan. Memisah. Maksudnya memisahkan hati dari segala urusan ketika kita beribadah. Antum beribadah karena itu enggak at-tabatul. Antum nyumbang karena antum malu. Duduk enggak? Pisahkan. Antum sedekah ya, karena ada anak pegang. Anak kecil. Dimainin sama rasa. Paham gak tuh? Bukan begitu konsepnya. Nah, ini sangat ruhani ya. At-tabatul itu pisahkan. Atribut pahami. Atribut tubuh pahami. Mana yang datangnya dari bawah, nafsu. Mana yang datangnya dari perasaan. Mana yang datangnya pikiran. Paham gak tuh? Itu yang paling penting. Itu tabatul. Pemisahan. Supaya niat kita betul-betul lurus. Khususnya ketika beribadah. Tolong konsep at-tabatul udah tinggi nih. Ya. Arti kata kalau larinya ke konsep ibadah. Kalau kita sudah duduk di makomat ke-18 at-tabatul. Ya, putus dari segala yang lain. Pengertiannya. Nyambungnya hanya kepada Allah. Itu kuncinya. Itu kuat tabatul itu dengan tauhid. Ya. Duduk ya. Nah. Tidak silau berharap duniawi jabatan karena hanya memikirkannya at-tabatul saja. Karena Allah, kan gitu ya. Lillahi ta'ala kan gitu kan, mudah kan? Jadi at-tabatul terkait dengan juhud. Makanya di bawah di atas juhud. Sampai Pak, ada perbedaan nggak antara juhud dan tabatul? Ada. Ternyata lebih tinggi tabatul. Nah, naik. Ke-9 Ar-raja. Ar-raja itu harap. Manusia punya harap kan. Bisa disebut cita-cita deh. Ya. Yaitu kunci dari cita-cita antum. Pertama, antum nasihati. Baik sangka. Itu kuncinya. Apapun juga. Setuju nggak nih? Antum ditabok, antum dicolong motor antum, bahkan antum dibunuh, tetap antum berbaik sangka sama orang yang melakukannya. Sampai berat bro. Berat nggak? Anunya main. Begitu konsep ridho tuh. Berat nggak tuh? Kita dihilangkan, kita dijolimi, tetap berbaik sangka sama orang yang dijolimi. Kan berat bro.
Nggak ada deh zaman sekarang manusia langka kayak gitu. Padahal begitu ajarannya. Bisa nggak tuh? Kalau kita merenung ke lebih dalam. Bener. Jangan-jangan kita yang minta digituin, betul nggak? Nah, percayalah, ada hukum keseimbangan. Ada hukum barokah. Ada hukum apa lagi? Ada hukum dosa ke orang tua. Betul kan? Itu maka diterangkan tadi. Nah, hati-hati Pak. Jadi kalau orang nggak mau disalahin, ya, jadi malaikat aja. Kan gitu. Betul kan? Jangan jadi manusia. Orang menyalahi kita berarti ada asbab nggak? Kan lucu. Ini nggak ada jemaah di sini. Jemaah yang unik nih yang ada nih. Kalau nggak bisa disalahin. Kalau orang udah bilang, kamu salah, nggak pandai mendidik. Ngambek pula tuh. Nggak usah ngaji sini deh. Andung tentang tuh. Gimana mau nasihatinya? Ayo. Kok ngomong kayak gini ya? Enggak, karena nggak ada contoh. Maka Andung contohin. Gitu. Ya. Nah, harus nih, Andung tegas-tegas saja ya. Kalau ingin berubah di sini kan Andung berniat. Yang ngaji di sini harus betul-betul jadi wali Allah. Gimana? Dalam konsep jangan terlalu tinggi wali Allahnya. Betul. Iya kan? Cita-cita jangan tanggung-tanggung, bro. Mas cita-cita mau jadi muslim aja. Enggak jadi wali Allah. Karena kita diciptakan Allah punya potensi itu. Setuju nggak nih? Bapak-bapak kan beratusan gen nih. Berantem. Bapak-bapak yang dihidupkan kan? Berarti bapak-bapak ada kemampuan kan? Untuk menjadi khalifah kan? Itu wali Allah. Maka kaji jangan tanggung-tanggung. Kejar makomat ridho. Oh, itu. Jadi ar-raja berbaik sangka apapun juga yang seolah-olah menjolimi kita. Ayo, gimana nih? Kok ada aja contohnya nih? Andung kesel bener nih. Ya. Optimis bahwa Tuhan mengabulkan harapan. Jadi kunci daripada kita untuk bisa ar-raja, optimis. Tuhan pasti ngabulin. Kalau kita bisa mengakui bahwa saya salah. Itu udah optimis. Tolong bedakan ya antara ar-raja dengan at-tamanni. At-tamanni itu marok. Marok anu itu at-tamanni. Bedakan. Ya. Ar-raja dengan at-tamanni atau maro, yang pertama berharap sambil berusaha. Enggak dilepas usahanya, itu ar-raja. Yang kedua berharap tapi mau menang sendiri, diem aja. Itu bedanya at-tamanni. Maro kok enggak ada karajo. Karajo kete ingin gadang. Enggak bisa. Itu at-tamanni. Jadi makomat ar-raja itu, harap itu pengertian harus kita pahami. Ke-10 terakhir. Dari al-abwab. Tangga terakhir dari bagian al-abwab adalah al-raqbah. Artinya ketertarikan. Maksudnya gini. Ketertarikan menjalani perjalanan menuju al-haq. Antum hobi enggak mendekati ilmu-ilmu mendekat kepada Allah, atau suka nggak ini ya menerima kebenaran gitulah. Al-haq kan kebenaran. Itu istilahnya yang disebut dengan ar-raqbah. Ar-raqbah, ketertarikan kita kepada yang baik, ketertarikan kita kepada mendekat kepada Allah, ketertarikan kita kepada masjid. Kira-kira gitu. Tertarik gak kepada yang hak? Ya. Al-raqbah lebih tinggi daripada ar-raja gak? Lebih tinggi. Karena sudah ada timbul hobi. Kalau raja masih mengharap kan? Nah, ar-raqbah tidak sekedar berharap menemukan kebenaran. Karena ar-raqbah berarti sudah menemukan kebenaran, tinggal menjalani. Itu perbedaannya. Ya. Demikianlah tangga ruhani bab 2 menuju ridho ilahi yang perlu kita pahami dulu.
Ya, insya Allah dengan paham aja kita sudah mengerti secara karakter mesti gimana kita nawa itu ruhani kita. Sampai titik ridho Allah. Bayangin Pak, kalau masih menyebut ridho Allah itu baru sampai sini belum ridho bro. Baru itu namanya. Oh antum baru tanggal ke-20. Itu makomatnya ar-rakbah. Jangan nyebut ridho dong. Gitu. Oh antum baru ikhbat. Baru tentram, tanggal ke-15 baru, betul kan? Gitu Pak. Nah artinya kan tahu, maksudnya apa? Nah pertanyaannya, Ikhwan Fauzi di tanggal berapa sekarang? Implementasinya kan gitu, tanya sendiri. Udah di tanggal berapa? Yang takutnya belum injek tangga. Baru nyari tangga, gimana mau capai puncak ridho? Gimana memahami konsep kajian ruhani? Ya, gimana mau bisa ke Mekah gitu ya? Nah, tanpa kita keluar duit kan gitu ya, gitu ya. Ya susah bro, gitu ya. Kira-kira gitu lah gitu ya. Nah, insya Allah ya, satu-satu dulu ya. Anu memberi motivasi ya. Jadi ini bukan ilmu bohong-bohong. Percayalah bukan ilmu bohong-bohong. Ya, makanya tuh Allah itu kepada Nabi wajar. Ya, wajar Nabi itu dengan badannya bisa ke langit. Wajar. Wajar kan? Dengan memahami gini, ini baru 20 bro. 100 loh. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih. Kira-kira pertengahannya betul, masih blank dong menjawabnya ini nih. Kan gampang ngomongnya tadi. Amalannya gimana bro? Jangan jauh deh, amalan kedua aja yang kemarin nih, gimana tuh? Coba kita introspeksi deh. Jadi memang kita jauh sekali ilmu kita ini. Ya, betul kan? Terima aja lah nasihat. Jangan merasa benar. Itu setan. Itu setan bisikin. Kan keras tuan dong. Gimana mau masuk kaji ini? Ya, kalau nggak paham konsep yang paling bawah dulu. Makanya sebelum naik ke sini, setar awal itu harus ridho. Ridho sampai titik ridho gitu kan. Setelah awal ridho, kalau ridho nggak ada di sini, ridho ikhlas itu di ridho itu udah di atas ikhlas. Ikhlas aja nggak ada, buktinya masih menggerutu dimarahin sama suami. Ayo, ada nggak? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Jamaah ini waduh elo mana, sange elo gitu ya. Kita ikat yang 10 ini, yang kedua ini dengan pemahaman secara konsep ulama banyak, tapi ahli tasawuf pendapatnya apa? Karena kitab syarahnya ini luar biasa dalamnya ya. Kalau mau diperbandingkan, kalau baca hikam itu kan sulit penjabarannya. Nah, ini sebetulnya sudah mendekati keamalan, ya keamalan. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perhatikan sabdanya ya terkait kaji-kaji ini. Innallah haida ahaba qauman ibtalahum faman rabiyallahu ridho waman sakita Allahi sub. Sesungguhnya jika Allah menyayangi suatu kaum, nasab, nagari, suku, maka dia akan menguji mereka. Sarumpun itu diuji. Kan bahasanya kaum, bukan person. Diuji. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan siapa yang marah, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Paham nggak? Artinya gimana? Jangan badoso bajamaah. Kalau ada rumpun dan badoso, rumpun ada nasab, ada rumpun secara ajaran, ada rumpun secara keguruan. Muslim itu serumpun. Muslim itu bersaudara, hampir samakan dengan nasab. Tapi kalau yang arti senasab sedara,
itu beda lagi. Kaitannya lebih kuat. Kalau kita tidak pahami ke barkah, ke kutub kalau ke ibu. Paham ya? Bedanya itu. Kalau ke serumpun yang sifatnya seakidah, seagama, larinya tidak ke situ. Resikonya bersama kenanya. Maka kalau dia satu akidah, satu rumah berbuat maksiat, maka 40 kena. Sampai enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi itu hadis Nabi sahih ya. Jadi disinilah keutamaan ridho kita. Jika Allah menyayangi suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho dari ujian tadi, keridoan bagi Allah. Dan siapa yang marah, maka baginya ajab dan murka Allah. Konsep ini terkait dengan keutamaan ridho yang telah tercantum hadis tadi dari Al-Quran. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 59 dibaca tuh. Itu dasarnya. Dari Al-Abwab, perkara ridho. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raqibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini makomatnya terletak pada ar-raja, harap. Maka kalau harap kita sudah sampai di duduknya di tangga situ, maka Allah dan Rasulnya memberi karunia. Pertanyaan gini, gampangnya gini ya. Kalau Ustadz Fauji udah duduk di ar-raja, maka selalu mendapat karunia dari Rasulullah. Juga nggak susah hidup itu. Karunianya itu bukan karena berkah dari faktor yang tadi serumpun. Keren mana Pak? Apakah berat? Ya, itu sandarannya. Kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kira-kira apa? Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman. Ya. Kalau kamu bergaul, menentang, ya, berkasih sayang kepada orang-orang yang sifatnya selalu munafikun, menentang Allah. Jadi prinsip rumputnya gimana? Tebang buang. Ayo. Karena antum kena masalah iman. Itu konsep ruhani. Hati-hati kamu berjamaah. Jangan hutan belantara bro. Kayak duduk kan tuh. Bukan keras-kerasan, bukan. Dan antum yakin itu. Kalau tidak mau berubah, kita takin dulu lah bahasanya gitu. Biarkan cari pelajaran di luar dulu, dicuci di luar dulu. Karena gini, bukan nggak bisa nyuci.
antum ketularan sama dengan corona. Mau? Keiman. Sering iman kita drop, ternyata di samping-samping kita itu bermasalah. Hati-hati teman, bukan menjauhkan silaturahim, bukan begitu. Kalau konsep jahiliyah beda dengan masjid. Duduk ya, masjid nggak masalah. Masjid tidak dibawakan perkara hati, itu person. Kalau di sini perkara hati dibuka kan? Kekuatan energinya di situ. Makanya aneh, ngaji ini biasanya ada aplikasi. Susah. Semua ngaji-ngaji tarekat selalu ada aplikasi. Allah berkenan katakan seperti begitu. Maka jangan mudah kaget. Di situ kita bisa baca, ini aplikasinya ya. Kalau kena kepada antum, cepat-cepat antum introspeksi. Berarti itu kebaikan. Oh. Pengen jadi golongan Allah? Ikuti aturan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung kamu hidup. Di maqamat Ar-Raja kamu sudah beruntung. Ini kata Allah. Al-Mujadilah 58 ayat 22 dibaca. La tazidu qauman yu'minuna لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من أدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بنور منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Jadi gimana? Nasab aja kalau mutarin harus segera kita beresin. Senasab ibumu, bapakmu, betul. Maka larinya ke iman. Kalau iman itu ke dalam, betul.
kalau kita bisa menyelesaikan itu. Jadi buah itu kalau bermasalah biasanya hanya pangkalnya. Beresin dulu pangkalnya. Nah ini aneh pula kok risalah ini kok ada pendapat dari Ridho ini menurut sufi wanita ya. Ini seorang sufi wanita ngomong sendiri di sini. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, nah perkara Ridho kita lagi wanita dasar. Kapan seorang hamba menjadi orang yang ridho? Kata sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Lalu Rabi'ah menjawab, Andama yadurribu farrohul wa'ati bikaritahin huwana nafsuhul farroh Andama yasulu laha dia. Bila kegembiraannya waktu ditimpa bencana sama dengan kegembiraannya dikala mendapat karunia, itu disebut ridho. Itu disebut ridho. Waktu dapat masalah gembira, waktu dapat kesenangan gembira sama, itu baru ridho. Kalau pas dapat kegembiraan dia jelas gembira ya. Tapi pas dapat masalah dia gerutu, itu roda namanya. Itu namanya apa? Roda. Waduh, berarti sufi wanita ngomong kayak gitu karena perasaan ya, diraso. Jadi tahu diraso. Bila kegembiraan andama yuliru parol tabi tahin wana nafsul parol andama yasuru ala hadiah. Bila kegembiraan waktu ditimpa bencana sama dengan kegembiraan di kala mendapat karunia. Sama. Senang, susah, gembiranya sama. Gampang ngomongnya, susah dirasain. Jadi kaji ini beda ya. Tapi benar kan? Harus benar kan? Harus sampai ke situ kan kita ngamalinnya kan? Jadi nggak bisa dibohongin kan? Enggak kan? Udah ada yang kayak gitu. Jujur nih, yang duduk juga belum. Benar tuh, itu baru makomat berapa? Itu saja, bukan nggak ada potensi. Pahami dulu, pelan-pelan aja. Minta tolong pada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Pangkal dari segala ridho adalah akad. Itu rahasianya. Akad itu perjanjian. Mau ridho berarti harus ada akadnya. Mau punya istri harus ada akadnya kan. Nah, artinya keabsahan akad itu tergantung keridhaan pihak-pihak yang berakad. Ada syahadahnya. Bapak-bapak pengen pakai sampai maqamat ridho. Akad bapak ke siapa? Kepada Allah, betul. Tapi tahapannya harus tahu. Kamu berjanji lagi tidak akan menjolimi ini. Kamu berjanji lagi tidak akan menjolimi suaminya. Kamu berjanji lagi akan masak, umpamanya. Akan meladeni suaminya dengan ridho. Itu akad awal. Maka Allah meridhoi. Duduk gak? Prakteknya gitu. Ya koreksi aja. Kan kalau udah sampai sini koreksi kajinya. Ya. Jadi pangkal dari segala menjadi ridho adalah akad tadi. Terhadap keridhoan pihak-pihak yang berakad. Ya. Untuk itu suatu akad bila dilakukan dengan terpaksa. Nah ini terkait raso. Terpaksa dek keci andung harus berakad babue elo tapi manggarutu. Bah, terpaksa. Oh. Iyo tapi indah.
Terpaksa, kalau keadaannya terpaksa, maka kata Nabi, ini kata Nabi, akadnya tidak sah. Bareng juga ya. Berat gak tuh? Mungkin susah kajinya. Akad tidak sah. Dasarnya sabda Nabi. Nih sabdanya ya. Hadis riwayat Baihaqi Ibnu Majah. La yusaibu syaibin idatama tadilu wanisyaanu wajibaruhu ala dalik. Umatku tidak diminta bertanggungjawabannya jika mereka tersalah, terlupa, dan kalau dia terpaksa. Itu maknanya dalam. Itu terkait dengan tadi akad. Duduk ya. Ayo. Mau ngapain? Jadi nggak bisa dibohongin. Ya. Mereka yang ridho adalah yang dapat menghayati hikmah. Betul? Dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Mereka tidak berburuk sangka kepada Allah yang mendatangkan ujian. Itu kuncinya. Itu ridho. Di saat yang lain menghayati betapa dia maha agung, maha mulia, maha sempurna. Ia terhanyut dalam persaksiannya, akadnya atas semua itu. Sehingga ia tidak lagi merasakan derita. Itu implementasinya. Walaupun derita itu ada. Ada kan ilmu bius? Ada nggak? Potong tangan bisa cengengisan ketawa nggak? Aja morfin. Kan gitu. Hanya saja cuma mereka yang benar-benar bermakrifat, tahu jalan makomat rohani, bermahabbah kepada cinta Allah yang tertinggi, hanya kepada Masya Allah saja yang dapat mencapai tingkatan sampai ini. Tingkatan ke-20. Mereka bahkan dapat menikmati musibah yang menimpanya. Karena mereka tahu bahwa musibah, masalah kehidupan itu datangnya dari zat yang dicintainya. Betul nggak? Sifatnya kita harus tahu. Udah 20, itulah yang disebut sifat wali. Sifat apa? Sifat khalifah. La kaufun alaihim walahum yahjanun. Quran kan? Artinya apa tuh? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah, kena getok, gembira, kehilangan gembira, dinasehati gembira, betul kan? Ayo, gimana tuh? Berat ya, susah nggak nih? Kok gitu ya, gembira terus? Antum gembira nggak? Insya Allah, dong doain ya. Nggak ada duit gembira ya. Nah, betul kan? Nah, diputusin pacar gembira, betul kan? Harus gembira. Ya. Nggak ada rasa takut. La kaufun alaihim walahum yahjanun. Itu derajat apa? Wali kan? Betul kan? Derajat wali ini di makomat ruhani praktekkan 20 ini. Jangan minta dijadi wali, tapi ambil derajat wali. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Demi Allah nih bener loh. Mau nggak kayak gitu? Enak kan kayak gitu? Nah gini, sebagai manusia selayaknya ya, kita pun memiliki rasa khawatir kan. Normalnya kan gitu, betul kan? Kalau nggak ada khawatir nggak manusia namanya kan? Nah, di antara kekhawatiran ya, tentang kehidupan, keturunan itu kan timbul khawatir. Keturunan kita, anak, cucu, betul kan? Nah, betul kan? Terkait masa datang, terkait masa, betul gak? Antum khawatir terkait masa datang, betul? Enggak terkait masa lalu. Khawatir itu timbul terkait kalau timbul masa
datang. Setuju nggak nih? Spiritualnya gitu. Ternyata khawatir itu timbul terkait masa yang belum terjadi kan. Nah sebenarnya udah selesai nih kajian ini. Anak, cucu, terkait masa datang. Saya sebagai manusia sering khawatir, wajar. Wajar. Antum wajar ya. Ke depan nasib anakmu bagaimana? Setuju? Nah. Nasib cucuku nanti bagaimana? Setuju? Setuju. Ya. Tapi kalau mau diingat, kaji andung ke belakang ya. Nasib cucumu, nasib anakku ke depan itu bagaimana? Normal-normal aja. Jangan-jangan kaji andung ke belakang nggak dibaca nih, atau tidur. Antum ada karena Allah, setuju? Antum ada semua karena Allah. Setuju gak tuh? Ya. Dan saya punya rezeki karena Allah. Apa yang dikhawatirin? Kok bingung ya? Apa yang dikhawatirin? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Betul nggak? Kenapa? Karena khawatir mainan batin itu dirasa-rasakin. Saya ada karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah. Ridho tuh. Di antara rezeki itu menyangkut kekayaan, kesuksesan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa di dunia ini banyak orang kaya, banyak orang sukses. Kan banyak. Kaya dan sukses itu lahir bukan karena hanya sikap dari orang bersangkutan. Sadari itu. Dapat sekolah sampai Baghdad, sampai Kairo, sampai S3. Bukan karena antum, betul. Betul. Datang kemari bukan karena antum, betul? Betul. Ada campur tangan yang maha kaya. Itikotnya begitu. Kan antum sering ulang tuh. Ya. Kadang orang kan berpikir kalau tidak saya tinggal warisan bagaimana? Nah, nih. Anak saya nanti gimana kalau nggak saya tinggal warisan? Kalau anak saya nggak selesai DO kuliahnya gimana ini? Ya wilayah mana ini yang dipikirin? Capek bro. Sandungan itu tanda Allah sayang, percaya nggak sih? Kan Allah ngomong. Justru orang nggak kesandung, nggak tahu itu batu. Disepak aja lagi nanti. Ya. Aduh rohani kayak situ Pak. Berat memang, tapi harus anu nyinyi, sampaikan supaya jangan kena, jangan kebangetan kenanya gitu ya. Kenyataannya banyak orang tidak punya warisan bisa kaya kan? Ayo. Anak itu ada sejarah di India dibuang ke tempat sampah bapaknya. Tahu? Dibuang ke tempat sampah. Kini orang terkaya di India. Ah, gimana tuh? Kan ada ibarat sinetron. Tukang cendol naik haji. Ada campur tangan siapa? Yang maha kaya. Pahami itu. Ya. Tidak ditinggali harta benda melimpah, tidak. Tanah hektaran tidak, karena bapaknya nggak kaya. Bisa kaya raya, banyak. Orang tuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi lagi. Anaknya bisa sukses. Ya. Lulusan sekolah tukang 4 tahun, anaknya profesor. Nyata itu. Itu contoh-contoh wajar. Nyata itu kan. Masa kita nggak bisa ngelihat seperti itu? Nah, hal tersebut karena manusia itu tanpa Allah bukanlah siapa-siapa. Konsep makrifat. Nggak siapa-siapa. Di depan aturan Allah manusia tidak apa-apanya. Harus ngikuti. Setuju? Setuju.
Udah saatnya kayak gitu kan sekarang. Ketika rahmat Allah tidak terbatas, maka dalam kondisi apapun Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai Tuhan, tetap, bukan yang lain. Itulah inti tauhid. Nggak perlu panjang lebar deh. Nah, selama Tuhan Allah itu Al-Qafi, zat yang mencukupi, Ar-Rajak, zat yang memberi rizki, kenapa agama ini tidak bisa mati? Kenapa? Nggak akan mati Islam sampai kiamat. Karena Allah itu Al-Hadi, petunjuk, pakai. Dalam kitab Al-Hikam Menung Syarah dulu, supaya lebih kuat lagi pemahaman daripada Al-Abwab ini, runut ruhani ke-20 ini. Asyukandari punya resep agar hidup antum bisa senang. Mau senang, susah senang, putus pacar senang, jomblo senang, nggak punya duit senang, dimaki suaminya senang. Ayo, mau? Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang. Pusing. Itu Asyukandari. Syaronya gitu. Kan susah. Usahakan deh sedikit sekali apa yang bikin kamu senang. Maka kata Syarah Hikam itu akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Hukum keseimbangannya gitu ya. Bener gak tuh? Iya, usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang. Contoh gini, seumpama gini ya, kamu capek, nggak bisa masak, tuk suami, tuk anak, supaya kamu senang, kamu nggak masak kan gitu kan? Karena capek kan? Padahal menurut tuntunan agama, hal tersebut salah. Salah. Ya kan? Apalagi kalau dia seorang ibu kodrati, ya, maka dijamin dah si ibu nantinya akan banyak susahnya. Ayo, itu karma bukan? Ayo, bukan kan? Syarah Hikam kira-kira gitu bro. Alhamdulillah nggak ada contoh di sini, di langit katanya. Jadi apa sih resepnya supaya tidak pernah kelihatan susah? Gitu dulu. Susah ada, tapi nggak kelihatan susah gitu, supaya pede. Resepnya, ilmunya gini nih. Kata kitab Hikam dulu ya. Jadi gampangin Hikam ini dalam bener nih. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup antum itu tidak akan maksiat lagi. Kemana larinya tuh? Harus yakin. Di sisa hidup antum itu nggak akan maksiat lagi. Maksiat itu apa bro? Maksiat itu begini. Yang namanya maksiat nih. Sehingga kalau melakukan maksiat, anggap saja itu yang terakhir. Itu kata Syarah Hikam. Kalau antum melakukan maksiat, stop. Itu yang terakhir. Duduk. Kalau ingin senang ya, kata Hikam. Ya. Resepnya gitu. Seumpama maksiat antum ngajarin ke anak sabar. Sabar nak, sholat, minta tolong sholat, sabar dan sholat nak. Jangan egois nak, umpama. Tapi antum sendiri yang gak sabar. Dan gak pernah merasa bersalah. Kan egois. Dan gak pernah merasa bersalah. Bisa senang gak hidupnya tuh? Bisa gembira gak hidupnya itu? No. Itu logika. Itu namanya maksiat. Kata Hikam. Itu sendiri sudah maksiat. Ya. Dikritik meledak. Dikasih tahu nggak introspeksi. Ini tegas-tegas aja dong kasih tahu. Susah orang kayak gini nih. Benar susah. Mesti gimana lagi ngajarinnya? Kan itu ajaran biasa. Ya.
Anung turunin ini dari kalam ruhani ini. Setelah itu meninggal dunia. Atau sudah tidak ada kehidupan dunia. Kiamat, celaka antum. Baru itu nakut-nakutin. Umur kan ada yang tahu. Nah, karena cara berpikir kita membayangkan hidup 40 tahun lagi. Misalnya, saya 40 tahun membayangkan hidup akan 4 tahun lagi. Antum misalnya 25 tahun membayangkan hidup 25 tahun lagi. Sehingga menganggap durasi 25 tahun tidak melakukan maksiat. Itu tidak mungkin. Kalau di renungan ini berat nih maksudnya nih. Insya Allah besok membahas nih. Coba ulang belajar menata niat lagi. Tolong ya, untuk yang merasa tidak senang, tata kembali niat kita secara ruhani. Kita belajar kembali menata niat. Jangan berharap sanjungan orang lain, itu nasihatnya. Jangan merasa dia benar sendiri. Di antaranya nggak mau disalahi, nggak mau dinasehati, selalu merasa benar, padahal kelakuannya dilihat oleh orang luar aneh. Aneh. Ingat, bambu kok lah jadi batuang. Lah jadi batuang. Kalau inyo masih menjadi bambu dewasa, lah salah kaprah. Nah, setuju nggak? Kalau lah batuang mah anak saya lah jadi pupuk untuk anaknya. Kok indak mejeng-mejeng saya. Kan susah. Beri pupuk ke anaknya. Apa sih yang dicari? Yo. Dalam keseharian pun tidak peduli apa kata orang lain terhadap kehidupannya. Sehingga saya tidak pernah membayangkan, memikirkannya. Nggak perlu. Tetangga saya senang, saya kok tidak ya? Kok pola pikir begitu aneh? Tetangga saya senang ya, kok saya enggak ya? Itu pola pikir apa tuh? Kan susah tuh. Kecewa tidak penting. Dalam hidup ini yang dicari adalah ridha Allah. Maka kalau andong berdoakan, kalau doa gimana? Doa tarekat. Ilahi anta maksudi warid lo kamat lubi atini mahabataka wa marifataka, ridho larinya. Tiap hari bebusa kita ngucapin itu. Kalau nggak paham kan repot. Bukan sanjungan dari manusia yang dicari, bukan penilaian dari manusia yang dicari, bukan penilaian dari suami yang dicari, bukan penilaian dari tetangga yang dicari, bukan memperbandingkan dari orang yang dicari. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Poin. Bukan ridhonya yang mengaji manusia, itu manusia. Bukan ridhonya mengaji, itu manusia. Bukan ridhonya konsumen supaya laku. Oh. Ingat antum batung. Ya, batung. Itu makhluk nggak penting. Yang makhluk nggak penting. Kalau dari doi bukan makhluk yang dipikirkan betul kan? Sehingga harus dilatih, luruskan, belajar kembali menata niat. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit yang kamu kecewa. Ya, karenanya tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah, harus kita tiru. Kalau orang zaman sekarang nggak mungkin katanya, tidak mungkin, harus kita tiru. Karena itu konsep Quran menjadi orang yang bermakomat tinggi, ridho, yaitu seorang wali Allah, kekasih Allah. Cita-cita harus sampai gitu, harus kita tiru. Karena itu ajaran tertinggi para wali. Bisa disebut juga orang-orang yang sudah paham perkara makomat ridho, berderajat ridho. Karena kalau kita punya rasa gelisah, lama-lama apa? Gelisah, khawatir, maka tidak ridho dengan qada dan qadar. Pasti itu. Dia iman qada qadar takdir Tuhan, tapi gelisah terus. Itu sama dengan gak beriman dengan qada dan qadar. Berat bro.
Atas dasar itu kita mesti berprinsip. Tahu prinsipnya. Hidup harus bahagia. Hidup harus senang. Sanggup? Kapan? Mulai sekarang. Hidup antum harus senang. Hidup antum harus bahagia. Bisa? Jawabannya? Bisa. Susah. Gampang ngomongnya. Gitu ya. Gitu. Maka harus happy. Gitu bahasa kerennya ya. Harus. Nah, bila hidupnya terus dilanda susah, padahal uang ada, rumah ada, mobil ada, badan ada, sehat lagi, tandanya nggak berkah. Syariat. Mobil ada, rumah ada, mentereng lagi. Ya, anak sehat. Nah, kemana-mana nggak susah. Ya, masih susah, masih menggerutu. Tandanya apa? Bahasa syariatnya nggak berkah. Introspeksi lagi, luruskan niat, perbaiki niat. Memang antum aja nggak mau disalahin, gimana tuh? Padahal disalahin itu suatu kebaikan, pahami marifatnya. Orang yang menyampaikan kamu salah, berarti ada Allah mengizinkan ngomong gitu kan? Betul kan? Allah ngizinin kan pasti kan? Nggak mungkin lah. Orang yang sudah ridho karakternya begitu bro. Merasa susah, galau, ngambekan padahal penyebabnya nggak prinsipil banget. Nah, aneh. Kalau semua itu tidak dipaksa dirubah, kalau dibiarkan, ini rahasianya ya, maka bisa berdampak tidak bisa menerima kenyataan takdir. Dan itu dosa besar. Setuju? Setuju Ustadz Fauji? Kalau dibiarkan itu adalah dosa besar. Tidak menerima kenyataan takdir. Ridho penting. Saya juga sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa. Susah itu saya hilangkan. Gimana dong? Ya. Hilangkan susahnya, ngaji ketawa aja ya. Tapi jangan sendirian. Paksa, hilangkan. Kalau saya rasakan terus, mainnya di situ. Susah itu, lama-lama saya nggak ridho. Iya kan? Nggak jadi biara. Dengan apa nggak ridho? Dengan qada dan qadar itu yang bahaya. Makanya pilihannya dipaksa untuk senang. Paksa. Kalau dalam kondisi susah, nanti bisa jadi kebiasaan. Walaupun uang ada, kalau susah kebiasaan gimana? Kan ada candu. Susah itu candu. Mulai banyak sekarang. Ya. Orang senang, tapi sengaja dibuat susah, maka susah. Ya. Jadi kebiasaan supaya keren. Susah terus. Repot antum kalau dikunci kayak gitu. Seumpama menantu anak berantem. Seumpama kok kita ikut susah, aneh nggak? Anak kita di sana berantem dengan istrinya, kok kita ikut susah? Aneh nggak? Kalau diandung aneh, karena nggak ngerti makrifatnya. Berantem anak dan istrinya itu proses tarbiyah dari Allah. Semua kena itu. Itu pemahamannya gitu. Setuju nggak tuh? Dan itu benar. Nggak mungkin deh dia akur terus. Harus dikasih berantem. Karena dengan berantem dia tahu jelek, baik, hak, batil. Setuju? Hanya dengan itu. Harusnya pas anak berantem, alhamdulillah ya Allah terima kasih ngajarin langsung. Ngajian susah nih. Konsep berpikir rohani itu begitu. Jadi mulai seneng kan? Kalau kebiasaan seneng dipiara, nyandu mau. Kalau udah nyandu, andung ketok sama ini kamu ketawa. Itu namanya gilo ekstasi. Boleh-boleh aja, wajar-wajar aja ya.
Maka pilihannya kan bilang, paksa untuk hidup senang. Jangan paksa kaya, itu materi. Lawang miskin aja bisa senang. Ya. Kalau dalam kondisi susah nanti bisa jadi kebiasaan. Susah terus, kan repot. Seumpama menantu anak berantem, kok kita ikut susah? Aneh ya? Padahal berantem anak istri itu proses tarbiyah, campur tangan Allah. Kan tadi udah jelasin. Supaya tahu ini jelek, ini baik. Begitu juga setadi anak seumpama tersandung. Nah. Kok orang tua susah? Seharusnya apa? Kalau membantu kasih motivasi. Ingat nak, minta tolong pada Allah kan gitu. Bukan cari kesalahan, kamu nggak pandai didik, mabok nih orang nih, nggak usah ngaji sini. Halo, marah kok anu ini? Iya, marah. Yang semudah itu kok jadi susah? Kan susah. Kapan senengnya nih? Itu campur tangan Allah. Betul kan? Coba angkut tuh ikhlas nggak? Belum nikah sekarang. Ada maksud Allah kan? Ikhlaskan, ridhoi. Insya Allah angkulmu ketemu waktunya. Bukan antum yang menyelesaikannya. Kok antum malah masuk ke wilayah Tuhan? Berikan motivasi, malah ikut susah, kan aneh. Aneh orang zaman sekarang ya. Setelah tahu kan aneh jadinya kan. Masa hidup ini dirasa susah terus nih? Jadi yang susah itu gimana sih? Ya. Karena nggak berilmu. Dimisalkan memiliki santri yang kurang pandai pun nggak masalah diandungnya. Apa bedanya? Ada yang datang mengaji, syukur, tidak mudah paham, alhamdulillah kan gitu kan. Nah, nggak puyeng, tidak dipersoalkan, semuanya diterima dengan bahagia kan. Itu sebabnya andung ingatkan berulang-ulang, sabar berbeda dengan ridho. Sabar menahan diri dari amarah, kesalahan ketika merasa sakit sambil berharap derita itu hilang. Ridho adalah senang semuanya. Udah berlapang dada, senang semuanya. Ya karena digitukan itu supaya kamu senang. Ya senang ya. Ridho senang semuanya. Dan membiarkan keberadaan rasa sakit walaupun ia merasakannya, maka dirubah menjadi senang. Percaya nggak makomat ridho itu begitu? Nah, sehingga keridoannya meringankan deritanya. Insya Allah itu betul Quran. Kan mainnya rasa kepal itu. Rasa kepada Allah gimana sih? Karena hatinya dipenuhi oleh ruh yakin, ruh ridho, tempat ma'rifatnya, makomatnya tepat. Ridhonya akan semakin kuat, maka imunisasi susah tidak ada. Itu sel darah putih. Anatomi naik, sel darah putih itu bekerja menyenangkan kita. Itu karena bantuan dari karakter kita hidup, ngikut tata aturan Allah atau tidak. Jangan munafik. Hilang deh, percayalah. Ya, nggak ketemu sakit antum, jangan khawatir. Ibnu Mas'ud berkata begini, Inna judiyaqallahu subhanahu wa ta'ala bi adalwatihi wa almihi taja'alul rifaha wal faruha adil mulkadina wastahulin wattajali tariqa wal husna lil syaki walinjaki wal qadar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya dan ilmunya menjadikan kesejahteraan, menjadikan kegembiraan pada yakin dan hanya kepada ridho orang-orang yang bersangkutan, serta menjadikannya kesusahan, kesedihan pada keraguan dan kesesalan dan kemurkaan menjadi senang. Hadis ini sahih, mainnya di ridho. Kejar makomat ridho bro, surga ada turun. Allah berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa beriman kepada Allah, bahasa syariatnya gitu, niscaya dia akan menunjuki hatinya. At-Taqabun 11 berkenanan dengan ayat itu. Ini tentang musibah yang menimpa seseorang, masalah apapun juga. Kalau mengerti bahwa musibah yang datangnya dari Allah dan ada maksud tarbiyah dari Allah, maka itu disebut ridho.
Itu namanya ridho. Ridho bawah. Falannahu wiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. An-Nahl 97 praktekin bro. Itu Quran. Ridho nggak antum? Kalau antum ridho, udah. Susah, senang, gembira. Abu Muawiyah Al-Ashwar menjelaskan maksud kehidupan yang baik adalah kamu mendudukkan makomat derajat ridho pada karakter kamu. Itu disebut qanaah. Ayo, apa namanya? Coba kamu dapetin qanaah dari ulama syariat umum. Kemana-mana larinya, nggak ngerti amalannya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk bab 3, agak ke dalam, ngangak-ngangak kita ya. Mudah-mudahan paham ya. Itu agak gampang-gampang sudah ngajinya. Di tahapan ini aja udah kayak gini ya, ngomongnya gampang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan setidaknya ada wawasan ruhani kita untuk bisa mengamalkannya kan dalam kehidupan. Ya, berdoa kita terima kasih kepada ulama-ulama terdahulu yang membuat Syarah Hikam ini kan. Iya kan? Berterima kasih kepada beliau. Bukan menuhankan. Karena tanpa beliau kita nggak paham ini. Ya. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.